Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, walaupun di sini suasana udah malam gitu ya. Dan kita ketemu lagi sama pemateri selanjutnya. Sebenarnya kakak baru pertama kali ketemu sama dia dan kenal juga baru sekarang karena kakak ini tuh temen kakak gitu ya. Jadi dia lagi liburan ke Jogja, kakak begal dulu sebentar. Kakak culik dulu sebentar buat misi kelas online bersama kalian. Oke kak, perkenalan dulu langsung. Oke, halo. Nama aku Dina Silvia dari Bekasi. Dari Bekasi, kampusnya UIN Bandung. Ambil PGMI ya. Oke, PGM itu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah gitu ya. Nah, kak, sebelumnya makasih udah mau kita culik dulu bentar. Walaupun terpaksa ya. Oke, Kak Dina, jadi kita langsung sama kayak pemateri yang lainnya, kita langsung membahas paling penting dalam perkuliahan yaitu tentang biaya. Karena bagaimanapun orang tua gak bakalan nanya ini itu, pasti nanya langsung biayanya gitu. Berapa kak biaya di PGMI di UIN Bandung? Ini kuliahnya. Kalau terbiasa sih, terus jurusan PGMI itu menurut aku paling murah. Se-UIN Bandung. Bener. Okay. Soalnya pas awal masuk kan UKT belum ada golongan, jadi itu cuma 1 juta berapa itu? 1 juta lebih sedikit lah. 2016 ya? Iya. 2016 belum ada golongan ya di UIN Bandung. Belum. Nah waktu semester 2 baru naik ada golongan. Oh. Jadi langsung ditentuin ke golongan 4. Kan dari pendapatan orang tua kan jadi langsung ditentuin tuh dapat golongan keempat. Kan bisa tuh kita apa ya namanya teh, maksudnya biar turun gitu kalau mau keringanan gitu ya bisa. Tapi waktu itu aku nggak bisa buat keringanan ribet kalau ngurusinnya, jadi ya udahlah. Dapat berapa tuh yang keempat? 2.100.000. UKT-nya mulai dari berapa? Dari UKT 1 bulan berapa? UKT 1 bulan. UKT 1 mulai berapa harganya? UKT 1 kurang tahu tuh, lupa. Oh, pokoknya yang keempat tuh 2 juta sekian. Kayaknya kalau UKT yang golongan 1 berarti cuman kurang dari 1 juta deh. Iya pasti kurang dari 1 juta ya. Jadi urutan dari UKT 1 sampai berapa maksimal? 5 belum tahu ya. Oh, berarti cukup tinggi berarti katanya. Makanya. Ya kalau sebelum UKT itu 1 juta. 1 juta lebih dikit. Lebih dikit ya. Oh, berarti hampir 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya. Oke. Jadi itu kalau jurusan yang lain juga sama. Penggolongan UKT-nya baru mulai 2016 semester 2 ya. Semuanya. Oh, yang 2016. Oke. Soalnya di bagian kampus negeri yang lain UKT itu sempat ada yang 2014 gitu. Itu mah baru mulai 2016. Oke, siap. Jadi pokoknya buat kalian yang penting sekarang buat kalian angkatan 2022 ke sana berarti udah masuk ke UKT gitu ya. Gak ada bayaran lagi? Gak ada. Oke, siap. Jadi yang namanya UKT itu emang semua sistem pembayaran perguruan tinggi negeri gitu kan, semuanya pakai UKT, bayar di awal semester sampai ke akhir semester, gak bakalan ada bayaran apa lagi dan gak ada uang pangkal ya. Gak ngerasain itu uang pangkal? Enggak ya? Oke, gak ada uang pangkal. Pas masuk ya udah bayar itu doang, bayar UKT. Bayar itu doang. Kayak gitu. Jadi gak bakalan ada lagi bayaran-bayaran yang lainnya kayak gitu. Nah, itu kan tentang biaya biaya kuliah. Kita masuk ke biaya hidupnya kan. Berapa sih di sana? Tergantung sih. Kakak ada nggak? Kalau aku kan awalnya sih punya teman-temannya yang nggak terlalu pada high ya. Ke bawah lah. Tergantung sih. Kalau mungkin kalau ada waktunya buat yang pengen kalau ngeluarin budgetnya tinggi ya berarti tinggi. Itu tergantung. Kalau 1 bulan mungkin ya. 1 juta kali ya. Cukup ya? 1 juta cukup. Makannya. Sama kosan enggak? Enggak, beda lagi. Ya cukup kalau sehari-hari. Kalau sehari-hari 1 juta cukup ya. Kalau kosannya? Aku per tahun 5 sampai 6 kalau nggak salah. Soalnya itu beda sih, soalnya kosannya teh belum wifi, belum listrik, sampah, air itu bisa. Itu cuman
Tapi sekitaran kampus. Iya, tinggal sekitaran aja. kampus sama. Oh. Itu lumayan waktu juga. semester 1 kan masih di kampus 1 ya. Ah. Dokter Bian masih di kampus 1. Nah, waktu semester 2 itu langsung pindah ke kampus 2 di Jalan Soekarno Hatta deket apa ya? Polda Gede Bage. Oke. Nah, Khusus tarbiyah dong? iya, itu tarbiyah doang. Itu pertamanya di situ pas sarjana aja. Nah, sekarang aku dipindahin pas waktu semester 2 itu dipindahin ke situ yang tarbiyah. Jadi ngekos itu. Enggak kos, aku tuh naik angkot. Kan di pertamanya cuma jalan ke kampus 1 lewat belakang. Nah, waktu semester 2 ya udah nanggung bayar juga ya. Iya. Terus kalau mau pindah juga daerah situ kayaknya jauh kemana-mana. Bukan jauh kemana-mana sih, maksudnya kalau mau makan kayaknya agak yang ribet gitu. Terus males pindah-pindahnya. Enakan daerah kampus 1 kan, udah cuman ngangkot doang gitu. Oh, berarti kalian cuma sefakultas, udah segitu doang. Gak rame dong, gak bisa ngeceng-ngeceng dong ya. Iya, makanya itu ya fakultas tarbiyah. Tapi di situ katanya mau Feby kan baru sekarang di UIN Bandung. Katanya insya Allah mau di situ katanya, tapi kurang tahu sih kalau sekarang nggak tahu informasi kalau sekarang. Dulu ada informasi kayak gitu, katanya kalau Feby mau pindah ke kampus gitu. Oh, oke, siap. Itu ya, jadi udahlah, gak apa-apa, kalian bisa ngeceng ke tempat yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba lapangan bola kan itu dekat lapangan bola gede ya. Kalau itu rame itu sama kampus 1 kan, kalau main bola di dekat kampus 2. Sering gitu. konvoy itu anak kampus 1 ke kampus 2 kalau lagi main bola. Oke, siap. Cuma 2 kampus doang ya? Oke. Ya gitu ya, jadi ya apa lah, beda kampus gitu ya. Iya. Tapi kan ya memang kalau jurusan tarbiyah emang jurusan paling tua kayaknya. Iya, ya. Bener kan, paling tua. Gimana UIN itu tarbiyah pasti paling tua. Usuludin pertama kalau Usuludin ya? terus kedua Tarbiyah. Iya. Oke, siap. Oke. Oke, itu ya buat tentang pembiayaan. Ada tambahan lagi Kak tentang pembiayaan? Udah ya? Ya kalau pembiayaan dalam negeri enak ngejelasinnya dikit gitu ya. Oke, setelah biaya kita ke beasiswa Kak. Ada beasiswa apa aja? Ya, tahu aku itu Bidik misi. Iya gitu. Nggak tahu sih, kurang tahu kalau beasiswa. Ya, karena memang gak ngajuin beasiswa. Iya, enggak. Sama saya juga gak ngajuin. Tapi selalu ada kan informasi. Iya, benar. Pasti Informasi dari selalu ada. jurusan, dari prodi pasti dikasih tahu kalau ada beasiswa ke mahasiswa pasti selalu. Iya, benar. Nah, Kalau aku jarang. bukan aku aja, kita dan banyak mahasiswa yang lain tuh. Harus ngurusin itu nih. Iya. Jadi gini ya, adik-adik, kalau masalah beasiswa, nah seperti yang kalian tahu semuanya, pasti bidik misi itu menjadi beasiswa tujuan utama gitu ya, buat kalian yang belum masuk kuliah. Nah, tapi ternyata sebenarnya pemikiran itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena memang ternyata beasiswa itu lebih banyak ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, udah masuk kampus. Nah, beasiswa itu banyak banget dan saingan kalian itu cuma dikit. Kenapa cuma dikit? Ya seperti Kakak dan Karina, itu kita nggak ngajuin beasiswa karena tadi ribet, karena mahasiswa tuh biasanya kalau nggak urusin beasiswa gitu kan, mungkin kerjaannya, organisasinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harus ambil juga beasiswa itu, wah kita nggak cukup lah waktunya. Nah makanya itu kalau bidik misi kan kalian saing itu sama jutaan murid gitu ya. Nah kalau beasiswa tuh paling sama jarang sih, ratusan juga gak bakalan lebih dari 200-300 paling. Itu kan misalnya kan contoh kita dalam seangkatan misalnya ada 300 misalnya. Nah dari 300 itu yang ngajuin beasiswa ya paling di bawah 100 biasanya gitu, dikit banget gitu ya. Kita ya udahlah, apalagi kalau di UIN mungkin ngerasa mungkin ya, beberapa yang ngerasa mungkin udah cukup murah juga. Iya. Jadi ngapain juga diturunin gitu. Tapi ya itu bagi mayoritas mahasiswa UIN biasanya kayak gitu. Karena saya ngomongin mahasiswa UIN karena saya juga UIN, cuma beda lokasinya doang, dia di Bandung, saya di Jogja kayak gitu. Oke Kak, itu tentang beasiswa sebenarnya, jadi kalian masuk dulu aja ya. Jadi kalian nanti cari-cari beasiswa sendiri, karena kita kalau membahas beasiswa di sini terlalu panjang, bakalan cukup waktu lebih dari sejam gitu kan. Nah itu tentang beasiswa, kita masuk ke ini Kak, alasan milih jurusan, kenapa Kak milih jurusan?
Kenapa ya? Suka bocil-bocil SD? Enggak gitu kan. Enggak. Pertama kan masuk UIN tuh aku lewat jalur ini ya. Apa? Senam Span. Span PTN. Iya, sama PTN. Nah, waktu SMA itu ya kan namanya ini pasti dikasih tahu sama guru apa sih nih kalau di SMA tuh lupa. BK. BK ya. Nah, Nah, ayo siapa yang mau daftar Span PTN katanya gitu ya. Ya udah tuh ngambil ini ya. Terus bilang ke guru mau nyoba gitu. ya. Nyoba-nyoba iseng. Ya udah. Cuma gitu. Jadi itu kali ya, Oh, maksudnya. bener, tapi sebelum namanya itu kan kita harus milih dulu Ya. jurusan ya. Ya pertamanya, tapi emang ngambilnya pengen tarbiyah gitu. Daripada fakultas jurusan yang lain gitu. Ya udah milihnya pertamanya pendidikan matematika, PGMI sama matematika, tapi emang terimanya ya itu PGMI. Tapi matematika beneran suka. Ya tapi ngelihat temen di pendidikan matematika kayaknya kalau masuk ini nggak sanggup. Oke, sanggup ya. Oke. Jadi beruntung juga ya. Beruntung juga ya. Di kelas saya tuh suka bocil-bocil SD gitu ya, yang Jimis gitu ya. Oke, itu alasan milih jurusan. Terus kita selama kuliahnya emang belajar apa aja? Bagian ini. Iya pasti. Yang pertama kalau semester awal ya mungkin masih umum. Masih umum itu bahasa bukan bahasa Arab apa sih? Agamanya. Kalau umum itu apa namanya? Yang semester 1 semester 2 itu masih umum, belum menjurus, masih ingin dimasukin mata kuliah agama-agama kan ya kalau semester awal. Nah, kalau itu udah pertengahan ya udah masuk kayak media pembelajaran, terus mata kuliah kayak konsep dasar matematika. Kan ada 3 konsep dasar matematika kelas rendah, terus nanti ada matematika kelas atas, terus naik lagi semester paling atas, semester berapa ya, semester 7 atau semester 6 tuh itu ada pemecahan masalah lagi. Pokoknya sesuai ini deh, sesuai tingkatan. Oke. IPA juga sama. Soalnya kan guru SD kan yang semua mata. Iya, makanya memang dari konsep dasarnya terus langsung ke yang tingginya juga ada mata kuliahnya. Oke. Matematika, akhlak juga ada, Quran hadis juga ada yang buat anak sekolah dasar. Gitu. Komplit banget berarti ya? Iya, terus medianya, terus ada mata kuliah RPP. Jadi kalian tuh kayak bocil SD tadi belajar SD. Oh. Materi-materi buat nanti anak-anak. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada kan tadi juga mata kuliahnya kelas rendah sama kelas tinggi. Oh, rendah sama tinggi itu maksudnya kelas 1 sampai 6. Kalau rendah itu kelas 1 sampai kelas 3. Kalau tinggi kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Oh. Nah, nanti ada fokus jurusan. Enggak. Itu udah fokus. Kok 1 sama 3 sama jadi ada 2. Nanti kita milih 1 3 sama 4. Enggak, nanti ada mata kuliahnya. Kalau salah yang kelas rendah itu masuknya di semester 4 atau 5 gitu. Nanti kalau yang kelas tinggi matematika itu di semester tadi yang semester 5, 6, 7 lupa deh. Oke, siap. Tapi ada. Itu ya. Wih, jadi balik lagi jadi anak SD berarti ya kalian tuh kalau misalnya ngambil PGRI gitu ya. Oke, siap. Itu banyak praktek keluar sih. Banyak kunjungan ke SD, ke MNI juga pasti kalau kayak gitu. Kayak ini ya. Iya, observasi. Terus cara pembelajarannya kayak gimana gitu. Belajar model-model pembelajaran buat anak-anak kayak gimana biar itu. Yang kalian jalan-jalan naik bis kemana gitu? Itu biasanya ada gitu gak sih tur-tur gitu kan? Ada. Ya kan? Pernah ke pokoknya kalau PGMI tiap ini kalau di UIN Bandung yang kemarin tiap semester pasti ada keluarnya. Pas semester awal ke Bogor. Itu ke SD Bogor. Bukan. Itu cuman ke alam-alam. Itu masih umum sih. Terus pernah ke Sukabumi, itu rumah adat. Itu IPS. Mata IPS, tentang IPS. Terus pernah ke P4TK Seni Budaya. Karena kan ada mata kuliah seni budaya kan. Kan di sekolah dasar juga ada kan. Nah, itu ke Jogja tuh, dari Jogja ada ke P4TK, tapi ke P4TK IPA Mas di Bandung itu belum. Waktu itu pernah mau ke P4TK matematika kan adanya di Malang ya. Itu nggak jadi ke situ. Guru corona.
Nggak dulu kan corona. Bener, tapi pas corona kan itu pas lagi skripsian. Ya semester akhir ya. Oke. Siap. Itu ya belajarnya ngapain aja. Kita bahas jalur masuk Kak. Ada apa aja jalur masuknya? Sama SNM, SPAN, UMPTN, apa lagi ya? Jalur mandiri. Biasanya kalau jalur mandiri suka dibagi 2 kali sih. Oh iya, berarti kan Kakak masuk jalur SPAN. Nah, itu ada tips sama trik nggak biar keterima? Tips saya juga itu ini coba. Bener soalnya. Triknya. Kalau jalur mandiri kali ya. Kalau misalkan jalur mandiri, kalau ngelihat temen kan ada juga yang jalur mandiri ya. Dia itu ikut bimbel di suatu organisasi. Iya, benar. Iya, dia ikut kayak bimbel gitu kan, apa soal-soal buat nanti kayak apa yang keluar di pas jalur mandiri gitu. Biasanya kayak gitu kalau jalur mandiri ada ikut-ikut. Iya benar. Bukan setiap lah. Semua orang yang masuk ke kelas online kita kalau ditanya gimana tips sama trik jalur raport ya, SNMPTN, SPAN dan lain sebagainya, selalu mengatakan ya juga ya. Soalnya kan memang bingung ya dijelasin kayak gimana, karena ya bukan ini ya, udah jadi rahasia umum kalau jalur raport itu lebih dari 50% kalau itu modal keberuntungan. Iya, keberuntungan banget sih kalau raport. Iya, jadi kalian kalau misalnya ngajuin jalur raport, silahkanlah banyak-banyak istighfar, sholawat, berdoa gitu kan. Siapa tahu sebenarnya kalian gak keterima tapi panitianya salah ngeklik, diterima, alhamdulillah. Siapa tahu kan? Ya kayak gitu, soalnya jalur raport itu kayak gak mandang apa-apa ya. Maksudnya kayak gak mandang apa-apa tuh banyak orang yang berprestasi yang lebih ini malah gak dapat. Ya itu ya. Aneh juga ya. Padahal dia di sekolahnya ya maksudnya prestasinya iya gitu, entah karena gak tau lah gitu. Pokoknya kalian bener-bener banyak-banyak istighfar, berdoa, sholawat dan sebagainya gitu ya kalau jalur raport itu. Nah itu buat kita ngebahas juga termasuk rencana karir Kak. Rencana karir selain jadi guru itu ada lagi gak sih selain jadi guru FI atau SDIT dan sebagainya? Gak ada ya? Kalau jurusan yang ini emang kalian tuh bener-bener untuk guru ya? Dan tapi apa? Dulu, soalnya kan ada mata kuliah inovasi pendidikan ya. Ya kita selain jadi guru kan harus bisa ada sampingannya gitu kan. Udah tahu kan kalau guru gajinya nggak seberapa kalau bukan PNS. Iya. Ya kalau bisa sih mungkin punya sampingannya gitu. Oke. Dan ini juga sebenarnya harusnya kalian ambil ibu apa ya? Manggilnya ibu atau kakak? Karena memang kakak Dina ini biar siapa tahu nanti muridnya malah nonton kan? Jadi emang kakak ini juga udah masuk ke SDIT kan ya Kak? SDIT di Bekasi buat kalian. Halo murid-murid di Gemes, siapa tahu kalian ini ibu kalian gitu ya. Oke, itu tentang rencana karir Kak. Jadi kita semuanya udah kita bahas mulai dari beasiswa, jalur masuk, biaya, belajarnya apa aja. Nah kita sudah masuk ke sesi akhir. Ini sesi bebas aja. Kak Dina mau menyampaikan apa ke adik-adik SMA? Silahkan. Buat teman-teman kalau yang mau masuk perguruan tinggi, tapi mau negeri mau swasta itu tergantung kitanya juga kan. Mau pilih negeri sesuai apa yang kita pengen. Mungkin kalau yang di jurusan negeri lebih mungkin kita berpendapat jurusan yang kalau di perguruan tinggi negeri lebih ini nih nanti prospeknya lebih kayak gimana gitu ya. Tapi tergantung kitanya justru, apalagi kalau sekarang mungkin tergantung ini ya. Apa? Tergantung circle ya, tergantung koneksi. Benar itu sekarang zaman sekarang. Iya, bukan zaman sekarang aja, dari dulu juga kayak gitu. Tapi emang apa ya namanya, emang ini juga udah jadi sunatullah gitu ya. Maksudnya sunatullah tuh kan memang Rasul juga mengajarkan kalau kita tuh harus pandai bersilaturahmi, bersosialisasi ya. Jadi ini bukan jalur yang salah sih dalam berkarir atau berkuliah. Yang ibaratnya kalau misalnya kamu udah kenal sama presiden, berarti gak mungkin kan lingkungan biasa gitu.
Betul kayak gitu. Terus apa lagi Kak? Ya pokoknya semangat terus buat nanti kalau yang mau kuliah mau di negeri mau di swasta, pokoknya semangat terus raih cita-citanya. Ya benar. Karena tadi benar ya, walaupun kita memang sama-sama negeri, kalau misalnya kalian memang keterimanya di swasta, ya gak masalah, itu bukan aib juga gitu ya. Dan memang ini namanya takdir, yang penting kalian misalnya mengusahakan dulu. Kalau misalnya nggak keterima ya udah, terima aja takdir kalian. Siapa tahu kedepannya kalian mendapatkan jalan yang lebih baik, karena kan gak mungkin juga gitu kalian harus maksain, apalagi cewek ya. Cewek tuh suka dibilang sayang umur kali ya. Bener gak? Iya, sayang umur, nanti kalian gak keterima, nunggu tahun depan, nunggu 3 tahun kan kalian gitu ya. Buat cewek, kalau buat cowok mah ya suka pada bebas aja gitu ya. Ya gak apa-apa lah, namanya juga hidup di Indonesia. Kalau kalian gak mau hidup kayak gini, ya kalian pindah aja ke luar negeri kayak gitu. Ya bagaimanapun omongan-omongan tetangga dan sebagainya juga pasti menyayat kuping kalian kayak gitu ya. Oke Kak, ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Oke, gitu aja ya adik-adik semua di kelas online kali ini, karena kita sudah malam. Saya juga kayaknya mau nganterin kakak ini ke mana tuh kita tuh? Ke stasiun ya, karena udah mampir di kelas online kita, masa gak dipamitin pulang gitu ya. Oke, gitu aja ya, udah jam 9 sesuai jadwal, karena jadwal kereta jam 10. Iya. Ya gitu ya adik-adik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Dina atau Ibu Dina sudah mampir di kelas online kita. Semoga selamat perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.